Hidup meninggalkan jejak bagi bumi. Pernahkah kita berpikir seberapa besar dampak gaya hidup kita terhadap lingkungan? Melalui kuesioner jejak ekologis yang melibatkan 15 responden, kita akan mencoba melihat bagaimana kebiasaan sehari-hari mempengaruhi lingkungan. Video ini menyajikan hasil dan refleksi kuesioner yang disusun oleh Yunita Dwi Hastuti, mahasiswa S2 Pengelolaan Lingkungan Universitas Sriwijaya, sebagai pemenuhan dari tugas mata kuliah Etika dan Hukum Lingkungan dengan dosen pengampu Dr. Phil Insinyur Ari Nafril. Selamat menyaksikan. Dan kendaraan yang paling sering saya gunakan di rumah adalah motor, kendaraan hibrida atau mobil kecil. Saya adalah seorang mahasiswa. Saya mengkonsumsi produk hewani kurang lebih beberapa kali dalam seminggu, khususnya ayam. Aku biasanya menggunakan transportasi umum. Biasanya aku bisa pakai Gojek atau Grab menyesuaikan kondisi. Halo, Assalamualaikum. Saya adalah seorang dosen. Seberapa sering Anda minum air kemasan? Jarang, mungkin 1 hingga 3 kali dalam sebulan atau bahkan tidak pernah. Berapa lama biasanya Anda mandi? Biasanya itu lebih dari 15 sampai 20 menit. Nama saya Dewi Sartika. Pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga. Kalau barang elektronik di rumah rusak, biasanya saya memperbaikinya. Jadi saya memproduksi daging paling 1 minggu itu paling 2 kali lah. Menanam tanaman dengan pupuk biasa aja atau kandang biasa. Ya, saya sering melakukan penanaman secara etnobotani, dan juga saya sering terlibat aksi dalam kegiatan penanaman di komunitas, terus lingkungan dan sekitarnya. Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi saya itu keluarga saya, ibu saya suka menanam tumbuhan hortikultura yang dimana itu dihasilkan dari tanaman sendiri. Kita bisa lihat ini contohnya. Ini ada buah naga, sama ini ada cabai-cabayan yang saya konsumsi pribadi dengan setiap harinya. Terima kasih. Biasanya saya mandi 5-15 menit. Dari hasil kuesioner yang disebar pada 3 kategori responden, diperoleh bahwa rata-rata skor jejak ekologis berdasarkan kategori responden terlihat bahwa kelompok ASN dan dosen memiliki skor tertinggi, yaitu 64, disusul oleh mahasiswa dan kelompok lainnya dengan skor 61. Seluruh nilai berada di antara garis batas 44 hingga 75, yang menandakan bahwa semua kelompok masih berada pada kategori sedang. Kelompok ASN dan dosen memiliki rata-rata skor jejak ekologis sebesar 64, yang berada pada kategori sedang. Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap isu lingkungan sudah dimiliki, namun pola konsumsi dan aktivitas sehari-hari masih memberikan tekanan yang cukup besar terhadap lingkungan. Tingginya skor pada kelompok ini diduga berkaitan dengan tingkat mobilitas yang lebih tinggi, penggunaan kendaraan pribadi, serta konsumsi energi dan barang rumah tangga yang relatif besar. Meskipun demikian, adanya variasi skor menunjukkan peluang yang baik bagi kelompok ASN dan dosen untuk menurunkan jejak ekologis melalui perubahan kebiasaan, khususnya pada sektor transportasi dan efisiensi konsumsi rumah tangga. Kelompok mahasiswa menunjukkan rata-rata skor sebesar 61, yang juga termasuk dalam kategori sedang. Skor ini mengindikasikan bahwa mahasiswa cenderung memiliki jejak ekologis yang lebih rendah dibandingkan kelompok ASN dan dosen. Hal ini dipengaruhi oleh pola hidup yang relatif lebih sederhana, keterbatasan kepemilikan kendaraan pribadi, serta kecenderungan menggunakan transportasi umum atau berbagi kendaraan. Namun demikian, konsumsi produksi sekali pakai, makanan kemasan, dan pengelolaan sampah masih menjadi faktor yang berkontribusi terhadap jejak ekologis kelompok mahasiswa. Sementara itu, kelompok responden lainnya memiliki rata-rata skor sebesar 61, sama dengan kelompok mahasiswa dan berada pada kategori sedang.
Kelompok ini mencerminkan karakteristik yang lebih beragam, baik dari segi pekerjaan maupun pola aktivitas sehari-hari. Variasi skor yang cukup lebar menunjukkan adanya perbedaan gaya hidup dan tingkat kesadaran lingkungan. Sebagian responden telah menetapkan kebiasaan ramah lingkungan, sementara sebagian lainnya masih memiliki pola konsumsi yang relatif tinggi, terutama dalam penggunaan energi dan pengelolaan limbah rumah tangga. Secara keseluruhan, seluruh kelompok responden berada pada kategori menuju ramah lingkungan, namun belum mencapai kategori jejak ekologis rendah. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan jejak ekologis masih perlu dilakukan secara berkelanjutan oleh semua kelompok, dengan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik dan aktivitas masing-masing responden.